Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Ramadhani Tahir dari kelas AK 4A. Pada yang terhormat, Bapak Ridwan Zulfiaka, selaku dosen pengampu mata kuliah audit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 dari 8 pertanyaan yang sudah diberikan untuk eh, memenuhi nilai UTS saya. Nah, jadi langsung saja untuk pertanyaan nomor pertama. Apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Nah, audit menurut saya adalah kegiatan memeriksa dan mengecek laporan keuangan suatu entitas apakah laporan tersebut sudah benar, jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi jika ibaratkan seperti saya atau siapapun sedang mengecek PR adiknya atau PR temannya. Apakah PR-nya itu sudah benar atau ada yang salah? Nah, audit ini tugasnya kurang lebih sama kayak begitu, tapi yang dia cek adalah laporan keuangan dari suatu entitas tersebut. Nah, kenapa saya bisa berpendapat demikian? Karena eh, tugas auditor ini kan penting. Dia seperti sebelumnya dia mengecek laporan keuangan supaya eh, yang bertujuan agar hasil dari laporannya ini, hasil dari laporannya si auditor bisa dicek oleh eh, pihak luar yang berkepentingan, misalnya kayak investor, pemerintah, atau bahkan ada masyarakat yang bisa dipercaya gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Nah, jadi menurut ISA atau International Standard Audit, eh, tahapan proses audit itu dia ada 3. Yang pertama risk assessment, ada risk, ada yang pertama ada risk assessment, yang kedua ada risk response, dan yang ketiga ada reporting. Nah, menurut saya manakah yang paling penting? Yang paling penting itu dia yang pertama, karena risk assessment, yaitu risk assessment. Karena pada risk assessment ini, auditor harus menilai risiko kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi kayak dia mendeteksi bagian mana yang rawan salah atau rawan curang. Nah, eh, jadi proses ini tuh yang pasti dia akan memahami perusahaan dan juga resikonya ya. Jadi kalau kita nggak paham sama perusahaan yang lagi kita audit, itu kita bisa bisa jadi kita nanti salah arah dalam memeriksa suatu laporan gitu. Dan nanti juga akan mempengaruhi opini kita terhadap eh, laporan keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan gitu. Ya baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk pertanyaan nomor 3. Di mana itu pertanyaannya, jelaskan apa itu laporan audit dan dia diaturnya tuh di mana serta isinya tuh apa aja gitu. Nah, jadi laporan audit ini singkatnya kayak eh, rapot sekolah. Jadi dia hasil akhir dari pekerjaan seorang auditor. Nah, yang dimana itu di dalam laporan itu dia atau auditor menuliskan apakah laporan keuangan yang dia audit sudah sudah masuk dalam kategori yang benar, jujur, atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, laporan ini tentunya penting karena nantinya laporan ini akan digunakan oleh pemangku kepentingan lain seperti investor, pemerintah, atau bahkan si pemilik perusahaan ini yang bertujuan untuk dia akan mengambil keputusan ke depannya gitu. Nah, eh, laporan audit ini dia diatur dalam ISA dan juga sama IAP atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Peraturan Keuangan Pemerintah. Nah, isi dari laporan audit ini itu ada judul laporan, pihak yang dituju, opini auditor,
basis opini, hal audit utama, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab audit terhadap laporan keuangan, terus tanggung jawab laporan lain, nama peran perikatan, tanda tangan auditor, tanda tang eh, tanda tangan tanda tangan auditor udah ya. Yang terakhir itu alamat auditor. Selanjutnya eh, untuk nomor 5, jika Anda mengaudit perusahaan yang menambang di Raja Ampat, bagaimana resiko auditnya? Jadi, apabila saya menjadi auditor dari perusahaan yang menambang di Raja Ampat, nah tentunya pasti saya berpikir kalau eh, perusahaan ini memiliki resiko audit yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Raja Ampat ini dia daerahnya konservasi alam, di mana dia itu sangat dilindungi. Nah, eh, dan banyak orang yang tahu kalau lokasi ini tuh dia jadi tempat wisata yang unik dan sering dikunjungi. Nah, yang pastinya ini akan berpengaruh ke eh, apa ya? Akan berpengaruh nggak akan menimbulkan masalah ke masalah hukum, masalah sosial seperti masalah dengan masyarakat sekitar atau bahkan ya udah pastinya masalah lingkungan lah. Nah, terus eh, nanti ini semua dia itu ngaruhnya ke laporan keuangan yang laporan keuangan si perusahaan ini. Jadi kayak ya kalau misal mereka eh, banyak banyak apa ya? Pokoknya kalau misal mereka ada denda, kena denda atau larangan operasi, bisa juga kayak nanti ada biaya ganti rugi. Nah, itu kan nanti juga berpengaruh ke laporan keuangan si perusahaan gitu. Nah, nanti saya sebagai auditor yang pastinya harus ekstra hati-hati untuk memastikan laporan keuangan perusahaan itu dia eh, mencatatnya itu dengan jujur dan benar. Yang terakhir, untuk nomor 7, Anda adalah auditor KAP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, akun apakah yang paling beresiko pada proses audit tersebut? Nah, jelaskan resiko resiko bawaan, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi pada eh, atas akun tersebut. Nah, jadi apabila saya menjadi auditor dalam mengaudit perusahaan Family Mart, tentunya saya pasti akan berpikir kalau akun yang beresiko itu dia persediaan barang dagang. Kenapa? Karena Family Mart ini kan dia toko retail ya, di mana dia menjual barang-barang itu barang-barang kecil. Jadi kayak makanan ringan, minuman, terus permen, atau bahkan sabun-sabun kayak sabun, ya sabun lah intinya. Nah, di mana itu dia jumlahnya nggak mungkin sedikit, nggak bisa nyampe 100 atau bahkan ribuan. Nah, eh, yang nantinya ini tuh pasti udah menjadi eh, gimana ya? Jadi ini tuh udah gampang banget lah karena dia kan kayak tadi kuantitasnya banyak. Terus dia mudah mudah rusak atau bahkan bisa jadi dia hilang. Nah, eh, ini semua nanti berderet ke kesalahan dalam pencatatannya gitu. Nah, terus dari tiga tiga resiko sebelumnya ya resiko bawaan, resiko pengendalian dan juga resiko deteksi. Nah, untuk resiko bawaan, jadi ini adalah risiko yang datangnya dari sifat akun itu sendiri. Jadi kayak persediaan barang dagang tuh kan dia tadi kayak tadi ya, dia barangnya kan kecil yang dia ini, yang dia apa yang ada di dalam akun tersebut lah. Barang-barangnya itu kan banyak barang yang kecil. Nah, terus yang pasti dia mudah rusak atau bahkan kayak tadi hilang. Nah, terus karena dia dijual setiap hari, jadi dia sering berubah. Jadi kalau walaupun
nantinya ini akun nggak ada kesalahan, tapi akun ini tuh dia risikonya udah tinggi gitu. Nah, terus yang risiko pengendalian atau control risk. Nah, ini adalah risiko di mana tuh pengendalian yang disebabkan oleh pengendalian di perusahaan kurang baik. Jadi contohnya kalau misal si Family Mart ini dia nggak punya eh, sistem yang rapih untuk mencatat masuk ataupun keluarnya barang. Jadi bisa aja berdampaknya ke eh, laporan yang nggak sesuai sama kenyataan gitu. Ya pastilah ya kan. Sa Kalau misal dicontohin kayak si karyawan, jadi simpelnya lupa nyatet barang yang keluar atau makan barang yang masuk gitu. Itu simpelnya. Nah, yang terakhir risiko deteksi atau detection risk. Ini tuh ada karena eh, risiko auditor tidak berhasil menemukan kesalahan yang ada. Jadi contoh, auditor tuh dia cuman memeriksa sebagian kecil. Nah, padahal dia stoknya itu dia ada ratusan bahkan atau ada ribuan kayak tadi ya. Jadi berdampaknya itu eh, auditor bisa saja salah dalam memberikan pendapat karena dia cuman memeriksanya secara dikit ya. Jadi dia kan nggak tahu tuh eh, s- barang-barang yang hilang tuh ada berapa. Mungkin dia cuman ngecek-ngeceknya sekitar 10 atau bahkan 15. Yang nanti udah pasti berdampak ke eh, opini yang dia berikan ke perusahaan Family Mart gitu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.